Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, uskup kita adalah Kristus yang kita temui dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi jelas, ya. Jadi jabatan uskup itu adalah jabatan Kristus, imam, nabi, dan raja yang diberikan kepada wakil-wakilnya, itu para rasul. Nah, para rasul meneruskan itu terus kepada wakil-wakilnya terus, ya. Dan sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih, ya, jabatan itu diberikan. Sehingga kolegium itu menjadi kolegium yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, ya. Nah, jadi uskup kita adalah Kristus yang kita temui dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Seorang yang bertindak di luar uskupnya, bertindak atas kekuasaan sendiri, bertindak di luar Kristus sebagai uskup Paulus, ya. Jadi jelas ya, seorang yang bertindak di luar uskupnya, bertindak atas kekuasaan sendiri, bertindak di luar Kristus. Jadi kalau dia bertindak atas diri sendiri, itu bertindak di luar Kristus. Katekese itu harus berpusat kepada Kristus. Bimbingan dan penyuluhan itu harus berpusat pada Kristus. Maka ceritanya kita ini adalah mencintai Kristus dengan mengenal Kristus dengan akal budi kita. Kalau kita tidak datang pada hari ini berarti kita tidak mau mengenal Kristus. Santo Hieronymus katakan, kalau ingin mengenal Kristus atau mengenal Allah itu harus membaca kitab suci. Tetapi membaca kitab suci juga harus dengan pengayaan, pemahaman dan inspirasi dari orang-orang yang menyampaikan itu supaya kita memahami. Ya, seperti pertanyaan yang minggu lalu itu kan, kalau kita tidak memohon bantuan Roh Kudus, kita tidak akan mampu menyelesaikan pertanyaan itu, dan kita akan menjadi pembaca yang hanya tekstual, tidak kontekstual. Jadi kalau orang di luar Kristen membaca itu akan menjadi bias. Jadi aneh kalau orang Kristen tidak membaca kitab suci, dan aneh juga kalau ada orang yang bukan Kristen membaca kitab suci. Dia harus kalau dia sudah percaya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dia harus dibaptis. Setelah itu dia membaca kitab suci, maka dia akan memahami kitab suci. Jadi kalau orang yang belum dibaptis dia membaca kitab suci, ya membaca semacam buku pengetahuan saja. Dia hanya menjelaskan secara tekstual, dia tidak bisa merasa. Karena Roh Kudus yang diberikan kepadanya melalui baptisan itu, membuka misteri agung itu. Nah, jadi kalau kita tidak dibaptis, kita tidak bisa memahami sabda Allah itu. Kalau tidak Roh Kudus yang membuka pikiran kita, akal budi kita. Jadi kita baca berulang-ulang pun, dia akan seperti itu ya. Akhirnya, dia tidak dapat inspirasi Roh Kudusnya. Makanya orang perlu untuk dibaptis, Tetapi sebelum dibaptis orang diajar dulu, Kalau di dunia sekarang, Maka pertanyaan Pak Timotius Ngacam tempo hari itu, ini bagaimana nih? Kok ada kontradiktif? Ya tidak kontradiktif, karena bangsa Israel sudah memahami siapa itu Allah, tetapi tidak mengetahui siapa itu Mesias yang disampaikan oleh nabi-nabi ramalan itu. Tetapi yang memahami Yesus Kristus itu Mesias, maka dia akan menerima dirinya dibaptis. Nah itu Pak ya. Jadi pertanyaan ini disampaikan minggu lalu untuk dijawab pada minggu ini dengan kontekstual. Maka saya jelaskan secara gamblang. Sama seperti pertanyaan Musa dibunuh oleh Allah. Bukan maksudnya itu. Musa akan dibinasakan oleh Allah jika anak-anaknya itu tidak melakukan kehendak Allah. Makanya istrinya mengatakan dia disunat, sunat darah namanya. Nah, dari situlah proses penyelamatan terjadi. Jadi bukan Allah itu kejam, tapi membinasakan jika itu tadi berkat menjadi kutuk. Seorang Kristen yang misalnya dia lalu menjadi antikristus, dia menjadi kutukan bagi dirinya. Sama seperti malaikat yang jatuh, dia diberikan kekuasaan, bahkan diberikan untuk tinggal di surga, tetapi dia lalu berkhianat terhadap Allah. Nah, itulah dia menghujat Roh Kudus. Jadi malaikat ini kan adalah makhluk roh,
Dia menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Dosanya tak diampuni. Sedangkan kita yang adalah makhluk roh, makhluk jasmani, ya kan? Jadi kita ini kan dua, makhluk rohani dan makhluk jasmani. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada jiwa dan badan. Ya kan? Makhluk jasmani itu kan jiwa dan badan. Contohnya binatang itu makhluk jasmani. Tetapi dia bukan makhluk rohani. Ya kan? Maka anjing tidak perlu dibaptis, babi tidak perlu dibaptis. Maka kata Yesus, jangan sampai mutiara itu dikoyak-koyak anjing atau masuk ke mulut babi. Karena kita adalah makhluk rohani, maka kita perlu dibaptis. Nah, maka manusia itu adalah makhluk rohani, ya kan? Memiliki jiwa dan memiliki jasmani. Jelas ya? Jadi, mengapa anjing tidak dibaptis? Sapi tidak dibaptis? Ya kan? Burung tidak dibaptis, ya kan? Ya tidak. Dia bukanlah makhluk rohani. Dia adalah makhluk, ya kan, jasmani yang hanya memiliki jiwa atau nyawa dan badan. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Dan sedangkan manusia ini memiliki, ya kan, adalah makhluk rohani. Nah, memiliki jiwa dan badan, kan begitu. Jadi ada 3 unsur di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dipahami, jangan sampai tidak paham begitu. Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jabatannya sebagai uskup atau cara yang mulia dan besar ialah dalam konsili umum. Disitulah ternyata hubungan segala umat gereja setempat sebagai satu gereja Yesus Kristus. Disitulah tampak pula sidang para rasul di bawah pimpinan Santo Petrus. Uskup kita adalah Kristus yang kita temui dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Seorang yang bertindak di luar uskupnya bertindak atas kekuasaan sendiri, bertindak di luar Kristus. Nah, sebagai uskup, Paulus pernah menulis, anggaplah kami sebagai abdi Kristus dan pengurus rahasia-rahasia Allah. Maka dari pengurus-pengurus hanya dituntut supaya mereka setia. Sebab itu taatilah dan tunduklah dirimu kepada pemimpin-pemimpinmu, supaya mereka menjaga nyawamu sebagai manusia yang harus memberikan pertanggungjawaban. Hiduplah demikian sehingga mereka dapat membuatnya dengan gembira, bukan dengan mengeluh, sebab hal itu tidak akan menguntungkan kamu juga. Berdoalah untuk kami, sebab kami rasa bahwa hati kami tidak mencela kami, sebab kami berusaha untuk berlaku dengan tidak bercela di dalam segala hal. Ya, jadi jelas di situ, ya, dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Uskup pertama yang bertempat di Roma adalah Bapak Imam bagi seluruh gereja sedunia. Sebab itu namanya Paus atau Papa atau Bapa. Sebagai uskup maka tabisannya sama dengan segala uskup lain. Ia menyapa uskup-uskup sebagai saudara-saudaranya. Ia mempunyai primat di dalam gereja. Hal ini bukan berarti bahwa ia dapat dibandingkan dengan raja dalam pemerintahan monarki. Bukan, sebab sifat gereja adalah lain sekali daripada suatu organisasi. Gereja adalah bangsa Allah. Tetapi sebagai tubuh Kristus, primat itu berarti bahwa hubungan segala uskup sedunia yang satu dengan yang lain mempunyai suatu pusat. Hubungan tahta kehidupan Roma atau tahta keuskupan Roma. Persatuan dalam iman dan kehidupan tertuju kepada Roma, kepada pengganti Petrus sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus. Ingat, saksi pertama kebangkitan Yesus. Memang Maria Magdalena menyaksikan Yesus itu, ya kan? Tetapi saksi pertama itu tetaplah Petrus. Ya, memang Maria Magdalena itu adalah rasul para rasul. Ya, dia diberikan suatu mujizat, tetapi ingat, Petrus adalah ya rasul pertama yang diberikan ya rahasia kebangkitan Kristus itu. Ya. Jadi jelas persatuan dalam iman dan kehidupan tertuju kepada Roma, kepada pengganti Petrus sebagai saksi pertama kebangkitan Yesus adalah tugasnya untuk menetapkan di mana sabda Tuhan diwartakan atas sejarah yang benar, di mana terdapat hubungan yang benar. Hanya dari hubungan segala gereja-gereja setempat primat itu dapat dimengerti. Sebab itu nama uskup Roma selalu disebut dalam doa upacara misa.
tetapi dalam persatuan dengan segala umat yang mengakui iman yang benar. Ya. Sejarah gereja baru di tahun 1870 menyatakan keyakinan bahwa uskup Roma apabila ia mengajar sesuatu tentang iman atau kesusilaan tak dapat salah mengajar. Nah, makanya ya paus itu ada yang disebut dengan ya infabilitas. Ya, artinya mengajar sesuatu tentang iman atau kesusilaan tak dapat salah mengajar. Mengapa? Karena Roh Kudus. Orangnya mungkin melakukan pelanggaran, tetapi dia jabatannya kudus. Pernyataan itu terjadi sesudah banyak kesulitan dan banyak raba-raba di dalam hariban umat gereja sendiri. Bahkan dalam Konsili Vatikan I, pernyataan itu mendapat banyak suara anti dari banyak uskup. Akan tetapi lama-kelamaan keyakinan itu mulai berakar, hanya menunggu penjelasan yang terang, yang hanya dapat diberikan apabila jabatan uskup dan sifat seluruh umat gereja ditinjau lebih dalam. Inilah tugas Konsili Vatikan II dan taksirannya. Bahkan soal siapa mempunyai kekuasaan mendapat arti yang penting. Soal itu menjadi soal perselisihan ke-12 rasul dan mereka dicela oleh Yesus. Segala pejabat dalam umat gereja harus insaf bahwa mereka harus menjalankan jabatannya untuk mengabdi sebagai hamba seperti Yesus Kristus.